本场总决赛，西魔童乾坤问情。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Neo Film. Bagaimana nih yang pada lebaran? Udah pada ketemu sepupu yang makin cantik belum nih? Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari sang penerus Tangsan, yaitu Yoho dan Wang Dong-er dalam Solen 2 episode terbaru, yaitu Solen 2 episode 95. Yang mana pada Solen 2 episode 95 ini menceritakan Yoho dan Zack datang bersama Akademi Shrek yang langsung kabur setelah menjalankan misinya untuk menghancurkan gudang senjata Kekaisaran Ryu. Akan tetapi mereka sampai di tempat yang sepertinya tak ada ujungnya. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun Tuan Xuanzi yang melihat dari kejauhan tak menyangka jika Yoho bisa memenangkan juara kompetisi Master Pemandu Roh Bawah Tanah. Dan Tuan Xuanzi pun hanya perlu menunggu dengan tenang sampai Yoho dan Saito keluar dan tak perlu mengejutkan mereka. Sementara Nang Gongwan sangat senang karena juara kompetisi Elite Master Pemandu Roh Mingdu berasal dari aliansi siswi miliknya. Bahkan dia pun berani mengolok-olok Sang Guan Wei-er. Sementara itu, terlihat Su Gozong dan para prajurit sedang bergegas menuju ke gudang senjata rahasia milik Kekaisaran Ryu. Dan setelah sampai pun, Su Gozong meminta kedua prajurit untuk menyebar dan memeriksa apakah tempat ini juga dicuri. Dan terlihat mereka sedikit emosi karena sebagian besar benda di tempat ini sudah hilang. Sementara itu, Doulo Bintang memberikan jarum ilahi matahari bulan kepada Yoho sebagai hadiah juara kompetisi Master Pemandu Roh Bawah Tanah. Dan dia meminta Yoho mencari tempat tenang setelah acara selesai karena Doulo Bintang akan menjelaskan keajaiban jarum ilahi matahari bulan pada Yoho. Akan tetapi di sini Feng Ling juga datang dan juga memberikan hadiah yang sudah aliansi siswi janjikan kepada Yoho. Melihat kotak itu pun Doulo Bintang tampak terkejut karena dia tahu bahwa itu adalah peluru pemandu roh tingkat 9. Yang mana benda ini termasuk senjata strategis negara. Sementara itu terlihat Su Gozong langsung menuju tempat rahasia di dalam gudang itu yang terlihat pintunya sudah bolong. Dan kemudian dengan cepat mereka membuka benda yang terlihat masih tertutup kain dengan rapi. Melihat benda-benda ini masih ada, Su Gozong tampak senang dan berpikir jika para pencuri itu tidak tahu nilai sebenarnya dari gudang ini. Sementara Feng Ling tampak senang dengan Yoho karena Yoho menggunakan kekuatan kegelapan dengan kekuatan cahaya. Dan baginya, Yoho adalah putra suci yang telah lama mereka cari. Bahkan dia meminta Yoho bergabung dengan sektenya dan menjanjikan Yoho menjadi penguasa dunia masa depan. Sementara salah satu prajurit panik setelah menemukan sesuatu. Karena ternyata itu adalah pemandu roh peledak waktu yang sudah dipasang Yoho CS. Dan tak lama setelah itu pun, benda itu meledak dengan mengeluarkan ledakan yang sangat dahsyat. Bahkan getarannya yang saking besarnya sampai ke tempat turnamen berlangsung. Yang mana hal itu membuat semua orang tak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara terlihat jika para prajurit Ryu sedang berusaha melarikan diri untuk menghindari ledakan yang semakin besar ini. Karena ledakan terjadi tak hanya dari benda yang dipasang Yoho, akan tetapi juga ditambah dengan peledak yang berada di gudang tadi, yaitu adalah peledak yang sudah Kekaisaran Ryu simpan selama ini. Menyadari hal itu pun, terlihat Feng Ling dan Nang Gongwan keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Sementara saat Yoho dan Saito akan pergi, terlihat Tuan Xuanzi menghampiri mereka berdua. Kemudian beliau memberitahu jika yang lain sudah aman mengungsi dan tinggal mereka berdua saja. Terlihat semua orang yang berada di kota Mingdu pun keluar melihat ledakan besar ini. Sementara Putri Jiu Jiu dan sekte tubuh yang sedang kabur pun juga merasakan getaran dari ledakan tersebut. Yang mana melihat itu, mereka sadar bahwa ini adalah perbuatan Shrek. Bahkan Debussy sangat kagum karena Shrek bisa membuat ledakan sebesar ini. Di sini Feng Ling dan Nang Gongwan melihat jika Kekaisaran Ryu mulai menggelap dan langit bumi berubah warna.
Sementara itu, Jing Hongchen terlihat panik melihat itu. Akan tetapi dirinya sedikit lega karena kedua cucunya bersembunyi di istana untuk pemulihan. Karena jika tidak, pasti kedua cucunya itu juga akan musnah. Di sini Tuan Xuanji mengakui jika Youhou dan Caito ini adalah unit tempur ekstrim paling sukses yang dihasilkan akademi. Sementara anggota sekte Tang dan Shrek lainnya hanya melihat ledakan itu dari kejauhan. Bahkan Su Tianran sempat tak percaya melihat kejadian sebesar ini yang memporak-porandakan kekaisaran Ryu. Setelah ledakan meredah pun, terlihat kerusakan terjadi di mana-mana. Bahkan terlihat jika setengah dari kekaisaran Ryu sudah hancur akibat ledakan tersebut. Dan yang tersisa hanyalah puing-puing kenangan seperti dengan mantan. Setelah itu Su Tianran mengumpulkan semua prajurit dan bertanya-tanya siapa pelaku di balik semua ini. Kemudian prajurit lainnya datang dan melaporkan jika di gudang senjata rahasia tidak ada korban sipil. Di sini Su Tianran bertanya bagaimana dengan selain penduduk sipil. Dan para prajurit itu memberitahu jika banyak logam dan biji langka dicuri. Bahkan paman suku Wuzong gugur demi negara. Di sini Juzi memberitahu Su Tianran jika serangan terhadap Mingdu bukanlah masalah kecil. Dan Juzi khawatir besok surat dakwaan akan datang ke istana dengan jumlah yang banyak. Dan meskipun Su Tianran adalah putra mahkota, tetapi dia hanya menjabat sementara sebagai bupati. Mendengar kata bupati sementara, terlihat Su Tianran hanya tertawa. Dan dia berpikir untuk menjadi kaisar agar orang-orang dari kekaisaran tak bisa mendakwanya. Maka dari itu Su Tianran memerintahkan prajurit untuk mengumumkan jika Kaisar Ryu telah wafat dengan alasan kaisar terlalu terkejut dengan semua ini dan upaya penyelamatan oleh tabib istana gagal. Sementara itu di lembah cinta langit bumi, terlihat 3 Dewuluo Master Roh Jahat sedang menggunakan pasangan kekasih untuk dijadikan pengorbanan tempat ini. Dan setelah selesai pun, mereka langsung meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan di Kekaisaran Ryu, terlihat berita di TV jika semalam terjadi ledakan di sebuah pabrik terlantar di pinggiran Mingdu, yang mana menurut data belum ada korban sipil serta penyebab ledakan belum diketahui. Kemudian Bupati mengeluarkan perintah bahwa tim master pemandu roh kerajaan sementara mengambil alih keamanan seluruh kota. Sedangkan berita lainnya adalah bahwa hari ini kompetisi elit Master Roh seluruh benua akan berlanjut sesuai jadwal, yang mana Bupati beserta permaisuri akan menghadiri babak final dan upacara penyerahan hadiah ini. Di sini terlihat jika semua sekte sudah sangat antusias untuk melihat babak final antara sekte Tang melawan Shrek. Di sini ketua muda sekte Songtian yang juga bernama Feng Ling tak menyangka jika sekte Tang masuk final. Sementara itu ibu dari Nan Qiuqiu yaitu Nan Zuisui yang adalah ketua sekte Dilong merasa jika setelah kompetisi selesai benua Doluo pasti tidak akan damai. Di sini pun Nan Qiuqiu bertanya pada ibunya itu apa yang terjadi dengan ledakan semalam, dan dia mengajak ibunya untuk pulang setelah kompetisi ini karena pasti kompetisi kali ini tidak damai. Namun Nan Zuisui tahu jika anaknya itu kalah dari Youhou yang berasal dari sekte Tang, dan dia datang hari ini khusus untuk melihat penampilan Youhou di final. Namun di sini Nan Qiuqiu melihat jika kedua finalis yaitu sekte Tang dan Shrek belum juga datang. Tak lama setelah itu, Bupati Ryu yaitu Su Tianran pun mulai memasuki arena bersama dengan Juzi dan Zhong Liwu. Sementara Juzi bertanya-tanya apakah Youhou dan yang lainnya sudah meninggalkan Mingdu dengan aman, karena dia tahu apa yang akan direncanakan Su Tianran. Di sini Jung Hongchen sadar jika sekte Tang dan Shrek tidak hadir, bahkan Akademi Kerajaan Zhengluo dan sekte Iblis Salju juga absen. Dan dia yakin jika pasti mereka takut karena bersalah dan pasti merekalah dalang di balik ledakan besar Mingdu. Jung Hongchen pun langsung bertanya pada Su Tianran apakah perlu mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Akan tetapi terlihat jika Su Tianran hanya tersenyum sinis. Di sini pun kemudian Su Tianran memberikan sambutan jika selama sebulan ini kompetisi elit Master Roh tingkat tinggi semua benua telah menghadirkan banyak pertandingan yang menarik bagi mereka semua, dan kini kompetisi akhirnya tiba di grand final. Namun sangat disayangkan kedua tim yang masuk final yaitu sekte Tang dan tim Shrek hari ini tidak dapat hadir karena alasan tertentu. Akan tetapi untuk grand final ini, Kerajaan Ryu telah menyiapkan pertunjukan menarik untuk mereka semua.
但是 Dan terlihat racun mulai disebar di tempat ini, serta para prajurit dengan senjata lengkap langsung mengepung semua orang di arena ini. Yang mana Kekaisaran Ryu berniat menjadikan semua orang sebagai sandera. Di sini terlihat Wang Yiheng yang adalah ketua tim Master Pemandu Roh Si Jun berkata jika mereka berada di pihak Su Tianran. Yang mana hal itu membuat Jushi terkejut karena tim Master Pemandu Roh Si Jun ini adalah salah satu dari 5 tim Master Pemandu Roh terkuat Kerajaan Ryu. Dan Jushi tak menyangka kekuatan tingkat ini sudah berada di tangan Su Tianran. Su Tianran pun mengumumkan jika semalam Mingdu tiba-tiba diserang dan mengalami kerugian besar. Bahkan Kaisar wafat karena hal ini yang mana seluruh Mingdu kini dalam keadaan siaga. Di sini Nan Qiuqiu tampak panik karena cincin roh tidak bisa keluar. Dan Nan Zui tahu jika mereka sudah terkena racun. Di sini Su Tianran mengatakan meski mereka diundang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini, namun baginya mereka tetap mencurigakan. Maka dari itu dia meminta kerjasamanya untuk membantu penyelidikan Kerajaan Ryu. Di sini pun Nan Qiuqiu bertanya pada ibunya apa yang harus mereka lakukan. Dan ibunya itu hanya meminta Qiuqiu mencari kesempatan untuk kabur. Di sini terlihat Jushi bertanya pada Su Tianran bagaimana dengan sekte Tang dan Shrek. Namun Su Tianran tampak tenang karena dia yakin mereka tak mungkin bisa bertahan hidup. Sementara itu pun, terlihat Yuho bersama sekte Tang dan Shrek sudah sampai di sebuah hutan yang tampak berkabut. Terlihat mereka semua pun terus memasuki hutan lebih dalam. Akan tetapi Dong sadar jika kabut di hutan ini sepertinya tidak normal, namun sulit untuk mengatakan apa yang aneh. Jiur pun mengatakan jika kabut ini tidak beracun tapi sangat mencurigakan. Bahkan Xiao merasakan nyaman tanpa alasan. Di sini Guruzo pun meminta semua orang untuk tetap waspada. Tak lama setelah itu Yuho meminta mereka semua berhenti karena Yuho menyadari bahwa mereka sudah memasuki hutan ini 2 kali. Dan Yuho bisa tahu karena sebelumnya dirinya sudah meninggalkan tanda spiritual pada tanaman di sekitar sini. Tampak Tuan Xuanzi terkejut karena mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dan Guruzo merasa jika sepertinya Kerajaan Ryu sengaja membawa mereka ke sini. Dengan cepat pun Yuho menggunakan deteksi mentalnya untuk memeriksa tempat ini. Namun ternyata kabut tebal di tempat ini menghalangi deteksi spiritual milik Yuho. Tuan Xuanzi yang tak percaya dengan semua ini pun langsung berusaha terbang untuk memeriksa. Sementara Yuho bertanya kepada Nana dan Ji Juechen apa yang mereka ketahui tentang tempat ini karena mereka adalah penduduk asli Kerajaan Ryu. Di sini Nana berkata jika yang dia tahu Kerajaan Ryu menyebut area ini sebagai Gunung Barat dan melarang siapapun untuk masuk ke sini. Caito pun menceritakan jika dahulu kala Kerajaan Ryu pernah mengirim pasukan untuk menjelajahi tempat ini. Namun setelah pasukan ini masuk, mereka tidak pernah kembali. Tak lama setelah itu pun Tuan Xuanzi kembali dan memberitahu jika setinggi apapun beliau terbang, hanya kabut tebal yang terlihat di sekitar. Mendengar itu Yuho sedikit terkejut karena Tuan Xuanzi yang seorang super dulu pun bisa terjebak di sini. Dan Yuho tak menyangka jika pegunungan ini sangat tidak normal. Di sini pun Huabin menyarankan mereka harus berpencar untuk mencari jalan keluar. Namun Guruzo menolaknya karena itu hanya akan meningkatkan kemungkinan bahaya. Kemudian Tuan Xuanzi memberikan ide jika setiap kali mereka melihat tanda yang ditinggalkan Yuho, mereka harus berjalan ke arah berlawanan. Dan dengan begitu pasti mereka bisa keluar. Tak lama setelah itu mereka kembali melakukan perjalanan. Akan tetapi Dong sadar jika mereka sudah masuk ke pegunungan ini setidaknya 6 jam. Yang mana dengan kecepatan mereka seharusnya sudah keluar dari tadi. Di sini Xiao merasakan jika kabut ini sepertinya semakin tebal. Dan Tuan Xuanzi pun hanya bisa meminta semua orang berhati-hati dan tetap berkumpul. Dan tak lama setelah itu pun terlihat lembah cinta langit bumi tadi. Dan pada Solen 2 episode 96 terlihat Kekaisaran Ryu masih mencari orang-orang yang kabur. Sementara Yuho CS akan terperangkap di lembah tadi, yang mana lagi-lagi Dong akan mengalami bahaya. Dan itulah guys alur cerita Solen 2 episode 95 ini.
Ternyata rencana Yoho kemarin sangat cerdas ya, karena dalam waktu semalam bisa meratakan kota Mingdu. Dan bahaya apakah yang akan Yoho hadapi di lembah tadi? Kita tunggu saja dalam Solen 2 episode 96. Akhir kata, hati-hati buat kalian semua yang sedang dalam perjalanan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, dan see you next episode.